Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian baik dan sehat ya, dan makin tambah semangat belajarnya. Nah, seperti biasanya kita akan belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita berdoa dulu. Nah, anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai ya. Berdoa selesai. Nah, sebelum melanjutkan materi pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, siapa saja sih yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ya, hadir semua ya. Ibu absen dulu ya. Asteria India, Aurelia Cindy. Oke, karena Ibu sudah mengabsen kalian ya, ternyata ada teman-teman kalian yang tidak hadir ya, dan Ibu mendapat pesan bahwa mereka sakit. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kita. Ibu mau kalian menyiapkan buku tulis kalian ya. Nah, Ibu harap kalian bisa lebih cermat lagi mendengarkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang dongeng. Nah, ada yang sudah tahu dongeng? Ya, dongeng adalah kumpulan sebuah cerita pendek yang dimana di dalam dongeng tersebut ada tokoh serta ada karakter tokoh tersebut. Nah, di sini siapa yang suka mendengarkan cerita? Nah, kalian pasti suka cerita, kalian pasti suka mendengarkan cerita kan anak-anak? Nah, pada pagi hari ini Ibu ada sebuah cerita yang berjudul Merak si Burung yang Pemalas. Nah, sebelum Ibu membacakan cerita, Ibu minta anak-anak untuk mendengarkan dan mencermati cerita yang Ibu bacakan ya, sembari sambil mencatat tokoh serta karakter dalam cerita yang Ibu bacakan. Anak-anak, Ibu akan bercerita ya. Kalian harap mendengarkan dengan baik dan mencermati cerita serta bisa berdiskusi dengan teman semanggunya. Nah, dengarkan ya. Merak si burung yang pemalas. Pada suatu pagi di sebuah hutan belantara yang cukup luas, hiduplah seekor burung merak. Dia adalah seekor burung yang sedang kepanasan dan hinggap di sebuah ranting pohon yang besar. Nah, merak pun berkata, "Wah, pada pagi hari ini cuacanya panas sekali ya. Aku malas mencari makanan, padahal perutku lapar. Kalau aku mencari makanan sekarang, aku gak mau, aku takut buluku yang cantik rusak," ucap si burung merak. Tak lama kemudian setelah merak berkata seperti itu, dia pun terbang menelusuri hutan yang tidak jauh dari pohon yang dia hinggapi. Nah, lama dia terbang, dia melihat ada dua sahabat sedang makan di sebuah taman, yaitu kura-kura dan kerbau. Nah, merak pun bergumam di dalam keadaan dia terbang. "Wah, aku bisa memanfaatkan mereka berdua nih. Ada kura-kura dan kerbau," gumam si burung merak. Burung merak pun memiliki ide yang licik untuk menipu si kerbau dan kura-kura. Dia pun bergumam dalam hati, "Wah, aku harus memanfaatkan kura-kura dan kerbau nih, agar mereka mau mencarikan aku makanan."
dan aku tidak kesusahan dan kelelahan mencari makanan. Aku bisa memanfaatkan tenaga mereka. Merak pun memiliki ide yang licik. Dia pun pura-pura menabrak sebuah ranting pohon untuk mengelabui si kerbau dan kura-kura. Katanya, "Aduh, tolong aku kura-kura. Sayapku sakit, sepertinya patah." Si kura-kura pun menghampiri Merak. "Merak, kamu kenapa Merak?" "Kura-kura, sayapku terkilir, sepertinya patah kura-kura. Sakit sekali kura-kura," ucap si Merak. Si kerbau pun mendatangi tempat Merak jatuh dan bergumam, "Merak, kamu tidak apa-apa kan? Kami akan membantumu Merak." Terima kasih kerbau, karena kalian memang baik hati," ucap si Merak. Merak pun mengikuti kerbau. Dan tiba-tiba berbunyi suara brut brut. "Itu suara apa, Merak?" ucap si kerbau. "Itu suara perutku, kerbau. Aku sedari tadi lapar," ucap si burung merak. Kelinci pun berkata, "Merak, kami ada sedikit sisa makanan. Apa ini untukmu?" sambil mengganjal perutmu yang lapar. Lalu si merak pun bergumam dalam hati, "Hah, hanya sisa, tidak mau, jijik," ucap si merak. Merak pun mulai memunculkan ide buruknya atau ide niat liciknya. Dia pun berkata, "Kura-kura, aku hanya mau pepaya. Maukah kalian mencarikannya untukku?" Kura-kura pun menjawab, "Kami mau, Merak, membantumu mencarikan makanan. Karena kondisimu tidak memungkinkan jika kamu mencari makanan sendiri ke dalam hutan." Akhirnya, kura-kura dan kerbau pun berjalan menelusuri hutan untuk mencarikan si burung merak ini makanan, yaitu mencari buah pepaya. Lama mereka berjalan di sebuah hutan. Akhirnya, kura-kura dan kerbau pun menemukan buah pepaya. Nah, di dalam perjalanan pulang, kura-kura dan kerbau pun bergumam. Ucap kerbau, "Kasihan ya burung merak. Pasti sayapnya sakit sekali ya karena menabrak ranting pohon." Kura-kura pun menjawab, "Benar kerbau, kita harus menolong merak agar dia bisa pulih kembali sembuhnya, agar sayapnya pun bisa kembali sembuh utuh dan utuh kembali," ucap si kura-kura kepada kerbau. Lama mereka berjalan, akhirnya mereka pun sampai ke tempat di mana merak tadi beristirahat. Dan kerbau pun memberikan buah pepaya kepada burung merak sembari berkata, "Merak, ini buah pepayamu sudah datang, kami sudah menemukannya," ucap si kerbau kepada burung merak. Merak pun berkata, "Wah, enak sekali. Terima kasih ya kerbau, kalian berdua emang sahabatku yang paling baik." Akhirnya, si merak pun makan pepayanya dengan gumam. Tak lama kemudian, kura-kura pun datang. "Enak merak buahnya," kata si kura-kura. "Sangat enak kura-kura," ucap si burung merak. Hari pun berganti, pagi pun tiba.
Merak pun pagi pun tiba. Merak pun berkata, haus sekali aku. Kenapa kura-kura dan kerbau belum juga sampai ya? Padahal aku sudah kehausan dan kelaparan. Baiklah, sebelum mereka datang, aku mau terbang ke sungai dulu untuk meminum air agar dahagaku berkurang, ucap si merak. Akhirnya merak pun terbang ke sungai dan meminum air. Tak jauh dari sungai, kura-kura pun melihat si merak sedang di sungai dan terbang. Hah? Itu kan merak, ucap si kura-kura. Kok dia sudah bisa langsung terbang dan sampai ke sungai ini dalam keadaan seperti tidak sakit? Ucap si kura-kura dalam hati. Sepertinya burung merak ini menipu kami berdua ya, ucap si kura-kura. Kura-kura pun berjalan untuk menemui si kerbau dan berkata kepada kerbau, Kerbau, ternyata selama ini kita ditipu oleh merak. Ditipu kenapa? Kura-kura, ucap si kerbau. Tadi di sungai aku melihat burung merak sedang minum air dan terbang. Bagaimana bisa secepat itu sayapnya sembuh dalam waktu 1 malam, kerbau? Sepertinya si burung merak menipu kita. Itu hanya akalan dia saja untuk tidak mau mencari makanan, ucap si kura-kura. Kamu benar kura-kura, ucap si kerbau. Baiklah, mari kita menemui burung merak. Di dalam perjalanan, mereka pun menemui merak yang sedang bersantai di sebuah sungai dan hendak pergi ke tempat si kura-kura dan kerbau berdiam diri. Si merak pun sambil bernyanyi, na 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 na, dan akhirnya setelah dia seperti gembira karena tidak kehausan lagi, si kerbau pun datang. Kamu jahat sekali, merak, ucap si kerbau. Kenapa kerbau, ucap si merak. Kamu menipu kami berdua ya, supaya kamu tidak kelelahan mencari makanan sendiri kan di hutan. Akhirnya si merak pun lama merenungi kesalahannya, ucapnya. Maafkan aku, kura-kura dan kerbau. Aku emang salah. Apakah kalian mau memaafkanku? Ucap si burung merak. Kerbau dan kura-kura pun berkata, baiklah, kami akan memaafkanmu, burung merak. Tapi kamu jangan membohongi kami lagi ya, ucap si kura-kura dan kerbau. Burung merak pun menjawab, aku berjanji, kura-kura dan kerbau, aku tidak akan mengelabui satwa manapun lagi demi kepentingan pribadiku. Mulai sekarang, aku akan rajin mencari makananku sendiri dan aku tidak akan menipu lagi. Terima kasih kura-kura dan kerbau karena sudah membantuku. Nah, sekian cerita dari Ibu. Ibu mau kalian mencermati siapa saja tokoh dalam cerita yang barusan Ibu bacakan. Nah, siapakah tokoh-tokoh dalam cerita yang barusan Ibu bacakan? Ada yang tahu, anak-anak? Oke, yang pertama adalah si merak burung yang pemalas. Yang kedua adalah kerbau, si penolong burung merak. Tokoh yang ketiga yaitu kura-kura. Nah, pembelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari cerita yang barusan Ibu bacakan?
Ada yang tahu? Nah, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita yang barusan Ibu bacakan, yang pertama, kita tidak boleh malas. Nah, apapun itu kita harus bisa mengerjakan kegiatan kita tanpa melibatkan orang lain selagi kita masih mampu. Terkecuali kalau kita sudah tidak bisa melakukannya sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh egois. Egoisnya dimana kita tidak boleh kenal lelah meskipun dalam keadaan apapun kita harus bisa melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar. Kita tidak boleh berbohong ya anak-anak. Jangan sampai berbohong ya. Berbohong itu adalah perilaku yang tidak baik. Nah, anak-anak tahu apa kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Nah, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan membacakan sebuah dongeng atau mengamati dan berdiskusi, kita dapat mengetahui tokoh-tokoh dalam cerita, dan kita juga bisa mengetahui karakter atau perilaku tokoh dalam sebuah cerita. Nah, seperti tadi, ada burung merak yang malas ya Nana, dan ada dua sahabatnya, yaitu kura-kura dan kerbau yang memiliki hati nurani yang baik. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk berdoa ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi dan terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Dah.